Sejarah biang oligarki di Indonesia, Mochtar dan James Riyadi dari Fujian Oknum mencoba menguasai dan mengacak-acak Indonesia. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, keluarga Riyadi membangun posisi oligarkis melalui kombinasi modal diaspora, hubungan politik domestik dan internasional, strategi diversifikasi sektor, perbankan, properti, kesehatan, pendidikan, media, serta kemampuan adaptasi finansial, listing internasional dan restrukturisasi. Praktik-praktik ini sesuai pola oligarki di Indonesia, hubungan simbiotik antara elit bisnis besar dan kekuasaan politik yang memberi akses istimewa ke proyek dan perizinan, sebuah pola yang dikaji secara luas dalam literatur tentang kroni kapitalisme di era Orde Baru dan pasca Orde Baru. Asal keluarga Mochtar Riyadi, nama lahir, Lai Mo Tai, Li Wenzeng, kemudian dikenal sebagai Mochtar Riyadi. Ia lahir tanggal 12 Mei tahun 1929 di Malang, Jawa Timur. Asal kedaerahan keluarga di Tiongkok, keluarga ayahnya berasal dari Provinsi Fujian, bagian selatan tepi pantai Tiongkok, sering disebut Fujian, Hokkien, bukan dari Tiongkok Utara. Orang tua, ayahnya disebut Liapi, datang ke Malang sekitar 1918 sebagai pedagang batik, ibu bernama Sibelau. Banyak profil biografi menyebutkan keluarga ini adalah etnis Hokkien, Fujian. Keluarga inti kontemporer publik istri Mochtar Riyadi disebut Suryawati, Lydia, anak-anaknya termasuk James Riyadi, Stephen Riyadi, Rosie Riyadi. Kenapa banyak orang dari Fujian dan Guangdong berimigrasi ke Pulau Jawa? Ringkasan alasan, push dan pull faktor. Secara historis migrasi orang Tiongkok ke Nusantara, termasuk ke Pulau Jawa, terjadi berulang kali sejak abad ke-17 dan melonjak pada abad ke-19. Push faktor, pendorong dari Tiongkok. Tekanan demografi dan kelangkaan lahan di daerah pesisir selatan Tiongkok, Fujian, Guangdong. Kesulitan ekonomi, kemiskinan agraris, sulit dapat penghidupan bagi banyak keluarga. Ketidakstabilan politik, konflik lokal, pemberontakan, perang saudara, di berbagai periode. Pull faktor, penarik ke Nusantara, Jawa. Kesempatan ekonomi, perdagangan, perantauan sebagai pedagang, kerja di pertambangan perkebunan, usaha kecil-kecilan di kota perantara, pedagang, pengrajin. Permintaan tenaga dan peran perantara kolonial, VOC, pemerintah kolonial, VOC sejak abad ke-17 memfasilitasi dan memanfaatkan jaringan pedagang Tionghoa di Batavia, Jawa. Jaringan migran chain migration, keluarga kaum dari kampung yang sama membuka jalur, sehingga semakin banyak datang mengikuti. Kronologi ringkas, abad ke-17, awal kontak VOC. VOC mendirikan Batavia, 1619. Sejak itu komunitas Tionghoa, terutama dari Fujian, Guangdong, mulai menetap di pelabuhan-pelabuhan dan kota-kota di Jawa sebagai pedagang pengrajin penengah perdagangan VOC. Abad ke-18 awal abad ke-19. Arus migrasi berlanjut, komunitas Tionghoa semakin terstruktur di kota-kota pelabuhan dan kota perdagangan di Jawa, Batavia, Surabaya, Semarang, Malang, dan lain-lain. Pertengahan, akhir abad ke-19, mass migration era. Gelombang migrasi besar dari Fujian, khususnya karena kombinasi kelaparan, perang, dan kesempatan di luar negeri perdagangan, tambang, perkebunan. Ini adalah masa, age of mass migration, dari Tiongkok ke Asia Tenggara. Kronologi keluarga Riyadi, tahun 1887 sampai tahun 1918. Konteks keluarga ayah Mochtar Riyadi, disebut Liapi, lahir sekitar akhir 1800-an di Provinsi Fujian. Gelombang 1918, kedatangan orang tua ke Malang, Jawa Timur, berbagai biografi menyatakan kedua orang tua, Liapi dan Sibelau, bermigrasi, berpindah ke Malang sekitar tahun 1918, dan menetap di sana sebagai pedagang. Ayah berbisnis batik perdagangan kecil. Tanggal 12 Mei tahun 1929, kelahiran Mochtar Riyadi di Malang. Mochtar Riyadi lahir dengan nama kelahiran Lai Mo Tai, Li Wenzeng di Malang. 1929, beberapa bulan setelah lahir, dibawa ke kampung leluhur di Fujian. Catatan biografi menyebut bahwa saat berumur sekitar 5 bulan orang tuanya membawa Mochtar ke kampung leluhur ayahnya di Provinsi Fujian, di mana ia tinggal sampai usia sekitar 6 tahun.
Ini menunjukkan ikatan langsung keluarga dengan kampung asal di Fujian. 1930-an, kembali hidup antara Jawa dan pihak keluarga di Tiongkok. Dalam beberapa narasi hidupnya tercatat bahwa masa kecilnya terkena dampak peristiwa politik dan keluarga, kehilangan ibu, penahanan ayah pada masa tertentu. 1940-an 1950-an, pendidikan dan mobilitas awal. Setelah masa kanak-kanak, Mochtar melanjutkan pendidikan tercatat studi di China, Nanjing Chung-Yang University pada periode tertentu dalam beberapa profil, lalu kembali ke Indonesia. Pada 1950-an pindah ke Jakarta. 1960-an seterusnya, pendirian dan ekspansi bisnis bank, properti. Mochtar mulai membangun bisnis perbankan dan properti yang kemudian menjadi Lipo Group. Keturunannya, James, Stephen, Rossi, menjadi tokoh publik dan pengelola grup. Penelusuran nama desa asal leluhur, bukti publik kuat menunjukkan keluarga Mochtar Riyadi berasal dari Provinsi Fujian, etnis Hokkien. Beberapa sumber menyebut Putian sebagai kampung leluhur, dan orang tuanya tiba di Malang sekitar 1918, sedangkan Mochtar lahir di Malang tanggal 12 Mei tahun 1929 dan sempat dibawa kembali ke kampung leluhur di Fujian waktu bayi. Kronologi, Mochtar Riyadi, 1929 tanggal 12 Mei, lahir di Malang, Jawa Timur. Nama lahir, Lai Mo Tai Li Wenzeng. 1929, beberapa bulan pertengahan 1930-an, dibawa orang tua kembali ke kampung leluhur di Fujian, Tiongkok, dan tinggal beberapa tahun di sana, kemudian kembali ke Jawa. 1940-an awal 1950-an, pendidikan dasar, menengah dan pendidikan tinggi, tercatat studi di Chung-Yang University, Southeast University, Nanjing, China pada suatu periode. Tahun 1951 sampai tahun 1954 awal karir, memulai usaha sendiri, diceritakan memulai dari usaha kecil. Laporan menyebut usaha bengkel sepeda pada usia muda, lalu pindah ke Jakarta pada 1954 untuk mengembangkan usaha. 1959, terjun ke dunia perbankan, bergabung dengan bank lokal. Disebutkan bergabung terlibat dengan Bank Kemakmuran pada akhir 1950-an, awal 1960-an. 1960-an, membangun dan merestrukturisasi beberapa bank, terlibat pada Bank Buana, menggabungkan, merestrukturisasi lembaga perbankan lokal. 1975, masuk mengambil peran manajerial besar di Bank Sentral Asia, BCA, memimpin periode ekspansi besar BCA. Catatan penting, banyak profil menyebut peran, menghidupkan kembali, revitalising, BCA dan pertumbuhan aset signifikan selama masa keterlibatannya. 1970-an 1980-an, perluasan usaha ke properti, retail, media, kesehatan, pendidikan, transformasi ke konglomerat, pendirian yang kemudian menjadi Lipo Group. Lipo sudah ada sejak 1950-an tetapi berekspansi besar pada dekade-dekade berikutnya. Tahun 1993 sampai tahun 1994, perhatian pada pendidikan, mendirikan, menyokong Pelita Harapan School dan Universitas Pelita Harapan (UPH). 1996, masukkan sektor kesehatan, pendirian jaringan rumah sakit Siloam Hospitals oleh Lipo. Siloam berdiri 1996, bagian dari Lipo Karawaci. 1990-an-2000-an, internasionalisasi, pendirian kepemilikan entitas di Hong Kong dan Cina Daratan, termasuk Lipo Limited, Lipo China Resources, investasi properti di Shanghai contoh, Lipo Plaza Shanghai Sumber, Lipo Limited, Lipo China Resources, laporan real estate Lipo Plaza Shanghai. Tahun 1997 sampai tahun 1998, krisis Asia, Lipo dan bank-bank di bawahnya menghadapi tantangan sistemik. Lipo dan unit-unitnya mengalami tekanan namun beberapa unit misal Bank Lipo, hidup melalui restrukturisasi. 2000-an, ekspansi lebih lanjut di sektor properti, retail, matahari, layanan kesehatan, pendidikan. Pengembangan Lipo Village, Lipo Karawaci, proyek kota mandiri. 2010-an, keluarga Riyadi tetap mengontrol grup melalui perusahaan terdaftar di Hong Kong, Singapura. Struktur kepemilikan grup tersebar pada entitas Lipo Limited, Lipo China Resources dan anak usaha lain. 2020-an, aset dan investasi di Cina, NIS.
Lipo Plaza Shanghai menjadi bagian dari portofolio. Pada 2024 ada berita penjualan exit untuk Lipo Plaza Shanghai oleh pihak yang memegangnya. Pada 2025 ada rencana aksi privatisasi Lipo Limited (HK) menurut pengumuman pasar. Hingga sekarang, Mochtar Riyadi tercatat sebagai founder dan chairman emeritus Lipo Group, generasi kedua. James, Stephen dan lain-lain, menjalankan peran eksekutif dan mengelola jaringan global Lipo. Daftar perusahaan, institusi utama yang didirikan atau dimiliki Lipo. Lipo Group konglomerat properti, retail, layanan kesehatan, pendidikan, finansial. Bank, jasa keuangan, keterlibatan penyertaan modal di Bank Sentral Asia, peran manajerial dan ekspansi di periode tahun 1975 sampai tahun 1990, Bank Lipo, PT Bank Lipo Terbuka, serta keterlibatan pada entitas keuangan di Hong Kong via Lipo Limited, Lipo China Resources. Lipo Karawaci, Lipo Village, Real Estate dan Kota Mandiri, pengembangan kota satelit, retail, perumahan. Siloam Hospitals, jaringan rumah sakit didirikan 1996, kini terdaftar merupakan jaringan besar layanan kesehatan di Indonesia. Universitas Pelita Harapan UPH Pelita Harapan Foundation Pendidikan, didirikan awal 1990-an, UPH 1993 per 1994 menyelenggarakan sekolah dan universitas. Lipo Limited, Lipo China Resources, entitas Hong Kong, vehikle publik untuk operasi internasional, investasi properti di Hong Kong, China, Asia. Properti di China, contoh konkret, Lipo Plaza, Shanghai, gedung kantor retail yang pernah dimiliki atau dikendalikan oleh entitas grup di pasar China. Ada laporan transaksi penjualan pada 2024. Catatan tentang beberapa klaim yang sering muncul. Peran tepat pada BCA, banyak sumber menulis Mochtar Riyadi, memimpin, atau menghidupkan kembali BCA pada periode tahun 1975 sampai tahun 1990. BCA pada akhirnya bergeser kepemilikan pada akhir 1990-an, 2000-an. Urutan akuisisi, pembentukan bank, beberapa artikel menyebut penggabungan akuisisi bank pada 1960-an 1970-an, Bank Kemakmuran, Bank Buana, dan lain-lain. Kehadiran internasional Lipo, Lipo memang memiliki entitas yang terdaftar di Hong Kong dan aset properti di Shanghai, namun kepemilikan aset berubah-ubah. Kronologi, James Cahaja Riyadi, 1957, tanggal 7 Januari kelahiran. James Cahaja Riyadi lahir di Jakarta, putra Mochtar Riyadi dan Suryawati Lydia. Awal masa kecil, dikirim belajar semasa kecil ke Makau, kemudian melanjutkan studi di Australia. 1977, pendidikan universitas, menyelesaikan BCOM, Bachelor of Commerce, di University of Melbourne. Akhir 1970-an, awal 1980-an, memulai aktivitas bisnis internasional, dikirim oleh ayahnya untuk membuka jaringan perbankan dan bisnis di luar negeri, menjalin kerjasama dengan Stephen Sing. Little Rock, Arkansas yang membuka hubungan ke Bill Clinton dan jaringan politik keuangan AS. Hubungan ini menjadi awal pergaulan dengan figur-figur politik Amerika Serikat. 1980-an, ekspansi industri elektronik, televisi dan media. Bersama ayahnya menandatangani perjanjian lisensi untuk memproduksi televisi, Zenith, di Indonesia dan memulai usaha kabel televisi lewat beberapa usaha Akrosasia, Kabelvision. 1980-an 1990-an, peran di perbankan dan Lipo Group, menempati jabatan pimpinan di jaringan perusahaan keluarga, menjadi salah satu figur kunci yang mengembangkan Lipo ke sektor properti, perbankan, retail, media, kesehatan dan pendidikan, misalnya pengembangan Lipo Village, Lipo Karawaci. 1990-an, pendidikan dan kegiatan keagamaan, pada sekitar 1990 James memeluk kekristenan evangelikal. Rumor kegiatan keagamaan ini atas sanksi Guilty Plea AS, kampanye Clinton, dana kampanye. James Riyadi mengaku bersalah 2001. Aktif mendirikan yayasan pendidikan, terlibat kuat di pendirian Universitas Pelita Harapan Education Foundation. 1990-an, hubungan dekat ke lingkaran politik AS Clinton, James dan jaringan Lipo menjadi donor besar ke Partai Demokrat, kampanye Clinton. Hubungan ini kemudian teruji dalam penyelidikan kampanye pendanaan AS.
Tahun 1996 sampai tahun 2001, investigasi kampanye AS dan penyelesaian pidana. James Riyadi diinvestigasi terkait sumbangan kampanye AS 1990-an. Ia akhirnya mengaku bersalah plea dan membayar denda pidana US $8.6 juta karena konspirasi menipu AS terkait pendanaan kampanye Januari tahun 2001. 1990-an 2000-an, internasionalisasi aset properti China, Hong Kong, AS, Singapura, grup Lipo memiliki aset besar di Tiongkok, Lipo Plaza Shanghai dan properti lainnya. Perusahaan tercatat di Hong Kong, Lipo Limited, serta investasi besar di AS, OUE, akuisisi US Bank Tower melalui entitas grup. 2010-an, kasus Meikarta dan pemeriksaan KPK, proyek Meikarta, Mega Township oleh anak perusahaan Lipo, menjadi fokus penyelidikan KPK terkait dugaan suap perizinan tahun 2017 sampai tahun 2019. Pejabat perusahaan Lipo, termasuk Billy Sindoro, ditangkap. James Riyadi dipanggil, ditanya sebagai saksi oleh KPK dan rumah kantornya menjadi objek penggeledahan. 2020 sekarang, manajemen dan upaya penyelesaian Meikarta, fokus pada kesehatan dan pendidikan. James sebagai pimpinan Lipo tetap aktif, pengelolaan Siloam Hospitals, UPH, Lipo Karawaci, dan menyelesaikan persoalan Meikarta. Pertemuan dengan Jokowi dilaporkan akhir 2024 terkait pembeli unit Meikarta. Kasus hukum dan kontroversi utama. Penyelidikan dan guilty plea AS, kampanye Clinton, dana kampanye. James Riyadi mengaku bersalah 2001, dan membayar denda US $8.6 juta. DOJ itu singkatan dari Department of Justice atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat. DOJ Press Release, Liputan Washington Post La Times Bukti, DOJ Press Release, tanggal 11 Januari tahun 2001, artikel WSJLA Times Washington Post. Meikarta, KPK tahun 2017 sampai tahun 2019 penggeledahan, penahanan eksekutif Lipo, Billy Sindoro, dan pemanggilan James sebagai saksi. Proyek Meikarta diawasi, ditelaah KPK karena dugaan gratifikasi perizinan. Bukti, laporan KPK, Reuters SCMP, Jakarta Post Antara, media massa ternama. Kasus KPPU, bukti suap First Media, kasus terkait praktik korporat di sektor media, telekomunikasi yang menimbulkan perhatian publik, kasus eksekutif yang terlibat bukti, liputan media nasional, putusan pengadilan terkait Billy Sindoro, media massa ternama. Hubungan politik dan pengaruh, apa yang bisa dibuktikan? Bukti yang jelas dan terdokumentasi. Hubungan James Riyadi dengan jaringan politik AS Clinton didokumentasikan lewat surat kabar besar, laporan Kongres dan penyelidikan DOJ. DOJ itu singkatan dari Department of Justice atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat, yang menelusuri sumbangan kampanye dan pertemanan jejaring bisnis di Arkansas. Ini adalah fakta yang dapat diverifikasi. Peran Lipo sebagai konglomerat yang dekat dengan pemerintahan birokrasi di Indonesia. Banyak tulisan akademik dan jurnalisme menyebut grup besar, termasuk Lipo, beroperasi erat dengan rezim politik era Orde Baru Soeharto, dalam kerangka State Business Relations di Indonesia. Kajian akademik membahas pola kroni kapitalisme pada era itu. Ini mendukung argumen bahwa konglomerat seperti Lipo menjadi bagian dari sistem patronase. Banyak rumor dan terbukti secara common practice, James Riyadi banyak menciptakan para pejabat, atau mengelola para pejabat. Publikasi umum menunjukkan hubungan dekat antara pelaku bisnis besar dan pejabat. Networking, pembiayaan, lobbying. Klaim banyak tokoh-tokoh yang menyatakan secara langsung bahwa keluarga Riyadi menciptakan individu tertentu sebagai pejabat perlu. Untuk beberapa kasus, ada laporan tentang sumbangan atau pengaruh yang mengarahkan akses politik, menciptakan pejabat secara sistematis. Ringkasan penilaian, peran mereka dalam oligarki sejak era Soeharto. Fakta, keluarga Riyadi membangun Lipo menjadi konglomerat besar sejak era Orde Baru dan pasca Orde Baru. Mereka memiliki hubungan bisnis politik yang luas, investasi, donor, networking, dan terbukti terlibat dalam kontroversi hukum besar, AS Campaign Finance, kasus Meikarta. Interpretasi wajar, banyak akademisi dan jurnalis menyebut peran keluarga konglomerat termasuk Lipo, sebagai bagian dari struktur oligarkis di Indonesia yang berakar sejak Orde Baru. Kroni kapitalisme detail, siapa mempengaruhi siapa, untuk tiap pejabat, waktu jelas akan membuktikan per kasus. Dokumen dan bukti utama, DOJ,
DOJ itu singkatan dari Department of Justice atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Press release, James Riyadi pleads guilty, tanggal 11 Januari tahun 2001. The New York Times Congressional Report, investigasi terkait sumbangan kampanye 1996. Profil James Riyadi, Wikipedia, WEF, Wharton Podcast. Lipo Group, Lipo Limited, laporan tahunan dan situs korporat, aset China dan global. Lipo, Meikarta, laporan KPK, media, Jakarta Post, Reuters, SCMP, tentang pemeriksaan dan penggeledahan tahun 2018 sampai tahun 2019. Kompilasi bukti primer, DOJ Press Release, James Riyadi PLEADSGUILTY, tanggal 11 Januari tahun 2001. DOJ itu singkatan dari Department of Justice atau Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Ringkasan, pengumuman Departemen Kehakiman AS bahwa James T. Riyadi mengaku bersalah guilty plea atas konspirasi menipu AS terkait sumbangan kampanye, denda pidana sebesar $8.6 juta disebutkan. Dokumen ini adalah bukti primer resmi tentang hukuman pidana terkait kampanye politik AS. Dokumen Kongres AS, House Committee Report, H. Rep. 105-829, Investigation of Political, Riyadi Family. Ringkasan, laporan penyelidikan Kongres House yang mendokumentasikan pola sumbangan, pertemuan, dan koneksi politik termasuk pertemuan bisnis di Arkansas yang melibatkan figur-figur AS dan James Riyadi. Menyediakan kutipan dan rangkaian fakta yang dikumpulkan oleh penyelidik legislatif AS. Mengapa penting? Sumber resmi legislatif AS yang menguraikan bukti transaksi politik dan jaringan pertemanan yang relevan. Lipo China Resources Limited, Annual Report 2019/2020. Ringkasan, laporan tahunan korporat yang merinci struktur grup, aset, anak perusahaan, dan laporan direksi, Stephen Riyadi sebagai chairman dalam laporan tersebut. Menunjukkan kehadiran korporat formal Lipo pada listing Hong Kong dan portofolio internasional. Mengapa penting? Bukti korporat resmi tentang entitas Lipo di Hong Kong, China serta aset dan investasi internasional. Liputan internasional tentang penggeledahan OTT KPK terhadap Meikarta, Reuters, Ok 2018. Ringkasan, laporan Reuters tentang penangkapan OTT KPK yang menahan beberapa pihak dan penggeledahan rumah James Riyadi terkait dugaan suap perizinan proyek Meikarta, menyebut bukti uang tunai, rupiah dan Singapura. Mengapa penting? Bukti kuat bahwa grup Lipo, proyek Meikarta, menjadi subjek penyidikan anti korupsi Indonesia. Liputan lokal, nasional tentang pemanggilan dan pertemuan James Riyadi dengan presiden, pejabat, serta Kemenko, contoh, detik, kata data, Jakarta Post. Ringkasan, berita yang mendokumentasikan kunjungan Luhut ke lokasi Meikarta, 2017, pertemuan James Riyadi dengan pejabat termasuk di Kemenko, serta pemanggilan James oleh KPK tahun 2019 sampai tahun 2024. Mengapa penting? Konfirmasi keterlibatan langsung pejabat tinggi negara, kunjungan, pernyataan. Dukungan, pernyataan masalah perizinan. Wikileaks Kabel 06JAKARTA8622-A, yang menyebut peranan James Riyadi sebagai penyokong perantara financing travel untuk delegasi tertentu. Ringkasan, kabel diplomatik AS yang menyinggung aktivitas pembiayaan perjalanan oleh James Riyadi untuk kegiatan tertentu, NIS, delegasi NU ke Israel, di sini menunjukkan aktivitas diplomasi pengaruh lintas negara. Mengapa penting? Dokumen kebocoran diplomatik yang menunjukkan aktivitas geopolitik, peran publik James Riyadi dalam membiayai delegasi. Liputan media besar AS, La Times, New York Times tentang guilty plea dan hubungan politik, tahun 2000 sampai tahun 2001, contoh La Times Januari tahun 2001. Ringkasan, artikel yang merangkum proses hukum di AS, dampak politik dan hubungan James Riyadi dengan lingkaran Clinton. Mengapa penting? Kontekstualisasi penyelidikan AS dan reputasi internasional keluarga Riyadi. Dokumen dan arsip korporat Lipo, web perusahaan, filings, website, database, daftar annual reports dan interim reports. Ringkasan, kumpulan laporan tahunan, interim, dan pengumuman korporat Lipo, Lipo China Resources, Lipo Limited yang membuktikan kepemilikan aset, struktur grup dan perubahan kepemilikan. Mengapa penting? Bukti primer korporat untuk melacak aset global China, Hong Kong, Singapura, Del.
Berita dan analisis lokal tentang hubungan Luhut Lippo, Meikarta Visits, pengangkatan komisaris adik Luhut di entitas Lippo. Ringkasan, sejumlah artikel menyebut Luhut hadir di acara Meikarta 2017, dan kemudian ada kabar bahwa keluarga adik Luhut diangkat sebagai komisaris di entitas Lippo 2021. Mengapa penting? Bukti dokumenter interaksi personal korporat antara Luhut dan jaringan Lippo. Penelusuran hubungan Luhut dan Riyadi. Temuan dan bukti kronologis singkat. Di bawah ini rangkum bukti publik yang menunjukkan titik-titik kontak antara Luhut Binsar Panjaitan dan keluarga Riyadi, Lippo, disusun kronologis singkat. 2017 tanggal 29 Oktober, Luhut mengunjungi lokasi Meikarta Cikarang, dan berbicara bersama James Riyadi. Luhut menyatakan ia memeriksa perizinan, dan menyampaikan bahwa menurut pemeriksaannya hampir tidak ada masalah. 2017 tanggal 2 November, James Riyadi menghadiri rapat di kantor Kemenko yang dipimpin Luhut untuk membahas KE Bekasi Purwakarta. 2018 OK kasus Meikarta dan OTT KPK. Setelah KPK melakukan OTT dan menahan tersangka termuat Reuters, Tempo, CNBC Indonesia, publik menyorot peran tokoh terkait. Sejumlah politisi menuntut KPK mendalami kemungkinan keterlibatan pejabat lain termasuk tudingan aktivis. Beberapa pihak menunjuk bahwa Luhut pernah menyatakan perizinan tidak bermasalah sehingga menimbulkan sorotan. 2021 OK Lippo Karawaci mengangkat Kartini Sejahrir, adik Luhut, sebagai komisaris independen di entitas Lippo tertentu, berita bisnis.com, Siloam Listing. Ini adalah bukti konkret pengangkatan keluarga Luhut ke posisi komisaris di perusahaan grup Lippo. Tahun 2023 sampai tahun 2024, perdebatan politik dan sorotan DPR, media terkait sumbangan, pengaruh pebisnis besar, hingga desakan pemeriksaan lebih lanjut dalam beberapa masalah. Beberapa artikel DPR aktivis menuduh adanya hubungan dekat, beberapa media skeptis terhadap keterlibatan formal. Analisis, bagaimana dan mengapa keluarga Riyadi menjadi bagian dari oligarki Indonesia. A. Mekanisme historis pembentukan posisi oligarkis. Modal awal dan migrasi generasi Tionghoa, keluarga Riyadi keturunan Hokkien, Fujian, merupakan bagian dari jaringan diaspora Tionghoa, yang menekankan perdagangan, modal lintas negara, dan mobilitas sosial. Ketika peluang di Indonesia terbuka pasca kolonial dan Orde Baru, modal ini cepat menancap lewat perdagangan dan pengembangan usaha. Kebijakan Orde Baru yang membuka sektor strategis kepada investor kroni, rezim Soeharto menciptakan arsitektur di mana modal besar yang dekat dengan kekuasaan, mendapatkan akses istimewa ke proyek, konsesi, dan perizinan pembangunan. Konglomerat berasosiasi erat dengan negara, State Business Nexus. Keluarga seperti Riyadi memanfaatkan hubungan politik untuk akses pasar besar, publik, properti, perbankan. Internasionalisasi modal dan jaringan politik global, Riyadi membangun jaringan luar negeri, Hong Kong, AS, China, Singapura, sehingga bisa mengakses modal, lisensi, dan legitimasi internasional. Hubungan dengan aktor politik AS, contoh, keterkaitan jaringan Arkansas Clinton, memperkuat posisi geopolitik dan finansial mereka, sekaligus memberi leverage dalam negosiasi domestik. Sumber, DOJ, laporan Kongres, analisis internasional. Diversifikasi portofolio, perbankan lalu properti, lalu layanan kesehatan dan pendidikan, lalu media. Pola khas konglomerat oligarkis adalah menguasai sektor-sektor kunci yang menghasilkan keuntungan besar dan akses politik, perbankan untuk akses modal, properti untuk nilai lahan dan pembangunan kota mandiri, pendidikan dan kesehatan untuk legitimasi sosial. Lippo memanfaatkan strategi ini. B. Alasan struktural, kenapa Riyadi bisa bertahan dan berkembang. Jaringan keluarga dan suksesi memastikan transfer kepemilikan dan manajemen, Mohtar lalu James lalu Stephen Chase. Koneksi politik donor, hubungan elit, pertemuan formal dan informal, memberi perlindungan dan akses pasar. Bukti, donor politik internasional AS, pertemuan langsung dengan pemimpin dan menteri domestik. Kemampuan beradaptasi pasca krisis MIS, restrukturisasi pasca krisis Asia tahun 1997 sampai tahun 1998, membuat grup mempertahankan aset strategis lewat listing internasional, spin-off, dan reorientasi bisnis. Lippo melakukan penyesuaian via entitas Hong Kong, divestasi, dan lain-lain. C. Rujukan akademik yang mendukung kesimpulan. VDR, Hadis dan Richard Robinson,
Reorganizing Power in Indonesia, The Politics of Oligarchy in an Age of Markets, analisis bagaimana oligarki menyusun kembali kekuasaan melalui jaringan bisnis politik. Jurnal Studi tentang Kroni Kapitalisme dan Pertumbuhan di Era Soeharto, Kajian Empiris, Kroni Kapitalisme as a Variable for Growth CSISIK Journal, dan karya lain tentang Political Economy Indonesia. Studi tentang internasionalisasi kapital di Asia Tenggara dan peran konglomerat, Springer, World Bank Working Papers, yang menjelaskan mekanisme investasi lintas negara dan jaringan. D. Ringkasan argumen. Keluarga Riyadi membangun posisi oligarkis melalui kombinasi modal diaspora, hubungan politik domestik dan internasional, strategi diversifikasi sektor perbankan, properti, kesehatan, pendidikan, media, serta kemampuan adaptasi finansial, listing internasional dan restrukturisasi. Praktik-praktik ini sesuai pola oligarki di Indonesia, hubungan simbiotik antara elit bisnis besar dan kekuasaan politik yang memberi akses istimewa ke proyek dan perizinan, sebuah pola yang dikaji secara luas dalam literatur tentang kroni kapitalisme di era Orde Baru dan pasca Orde Baru. Allah Bapa menghendaki agar segala kegelapan yang menutupi bangsa dibongkar. Ia menolak tangan-tangan yang mencuri, menindas, dan mempermainkan kehidupan rakyat kecil. Dalam setiap generasi, Allah selalu mencari seorang pemimpin yang berani berdiri melawan arus dosa, sebagaimana tertulis, kebencian kepada kejahatan adalah takut akan Tuhan, yaitu membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu daya. Amsal 8 ayat 13. Maka, bangsa ini dipanggil bukan untuk tunduk pada oligarki, melainkan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Allah Bapa juga berjanji bahwa Ia akan menyertai orang yang menolak ikut dalam arus kejahatan. Ia berkata, belajarlah berbuat baik, usahakan keadilan, kendalikan orang kejam, belalah hak anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Yesaya 1 ayat 17. Pesan ini adalah panggilan langsung, siapapun yang ada di lingkaran kekuasaan, baik pengusaha maupun penguasa, harus kembali pada jalan yang benar. Sebab hanya dengan demikian bangsa ini akan dipulihkan, dan nama Allah dimuliakan di tengah rakyat. Amin, amin, amin.